Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cynthia dari kelas J. Di sini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya psikologi sebagai ilmu serta munculnya aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme di dalam ilmu psikologi awalnya menjelaskan tentang psikologi sebagai studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia melalui metode introspeksi. Pendekatan ini dikemukakan oleh Wood dan Titchener. Kemudian kesimpulan yang mereka buat tentang psikologi sangat sesuai dengan tulisan kolektif mereka bahwa psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi konten atau pikiran. Sistem ini kadang disebut sebagai psikologi konten. Tetapi selain itu, Titchener menulis pada tahun 1898 menekankan struktural mental dan menyebut sistem ini sebagai psikologi struktural. Sistem dari psikologi struktural atau konten bertujuan untuk menganalisis pikiran manusia melalui penerapan yang dilakukan oleh para ilmuwan terlatih. Secara analogis, sistem ini bertujuan mengembangkan kimia kesadaran. Ada beberapa tokoh strukturalisme. Yang pertama Wilhelm Wundt 1832 sampai 1920. Yang kedua Edward Bradford Titchener 1867 sampai 1927. Yang ketiga Hermann Ebbinghaus 1850 sampai 1909. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879. Dianggap sebagai titik tolak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya. Sebelum 1879 memang sudah dikenal sebagai psikologi, tetapi belum ada orang yang menyebut dirinya sebagai sarjana psikologi. Dan pendekatan ini berasal dari Wilhelm Wundt dan dipelopori di Amerika Serikat oleh muridnya Edward Bradford Titchener. Edward Bradford Titchener membahas tentang psikologi struktural dalam upayanya berpegang teguh pada model ilmu pengetahuan alam, cenderung mengabaikan proses-proses dan aktivitas psikologi yang tidak dapat dimasukkan dengan mudah dalam kerangka metodologinya. Psikologi struktural memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Menggambarkan komponen kesadaran sebagai elemen dasar, yang kedua menggambarkan kombinasi elemen dasar, dan yang ketiga hubungan elemen kesadaran dengan sistem syaraf. Hermann Ebbinghaus adalah orang yang pertama kali melakukan penelitian eksperimental mengenai proses belajar dan ingatan memori yang membuat alat yang dinamakan silinder ingatan memori drum yang merupakan alat untuk memperlihatkan kata-kata yang harus diingat dalam eksperimen Ebbinghaus. Terus dalam proses pengukuran Ebbinghaus membuat kurva ingatan yang namanya kurva retensi dari Ebbinghaus. Dari kurva ini kita bisa mengetahui apakah daya ingatan kita turun atau lupa. Hal itu bisa kita lihat dari turun dan naiknya kurva. Selain tentang proses belajar dan ingatan, Ebbinghaus mengemukakan hukumnya tentang rasio, yaitu makin banyak hal yang harus dipelajari, makin banyak pula waktu yang diperlukan untuk mempelajari secara sebanding. Fungsionalisme adalah aliran psikologi yang tumbuh di Amerika Serikat yang dipelopori oleh William James. Sesuai dengan namanya, aliran ini hendak mempelajari fungsi dari tingkah laku atau proses mental, jadi bukan hanya mempelajari strukturnya saja, tetapi mengetahui fungsi dari tingkah laku dan proses mental. Para fungsionalisme membuat eksperimen dengan memakai metode observasi tingkah laku yang terdiri 2, yaitu metodologi fisiologi dan metode variasi kondisi. Metode yang dipakai lagi adalah metode introspeksi, namun hanya pelengkap saja untuk mempelajari hal-hal yang belum diteliti karena introspeksi sulit dikuantitatifkan. Ada 6 tokoh-tokoh fungsionalisme. Yang pertama William James, yang kedua John Dewey, yang ketiga James Roald Angel, yang keempat James Michael Cantle, yang kelima Edward Lee Thorndike, yang keenam Robert Sisson Woodward. William James membahas tentang teori emosi, yang dimana dia menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologi dengan keadaan emosi, dan pendapat tentang emosi dikembangkan kembali oleh James dengan mengatakan bahwa emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar.
John Dewey menulis tentang the reflex art concept, di mana dalam buku ini ia mengatakan bahwa tingkah laku tidak dapat dipisahkan dari rangsangan dan diuraikan ke dalam elemen tingkah laku yang kecil. Tingkah laku atau respon dan rangsangan atau stimulus yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Keyakinan Dewey, sebab bukanlah stimulus kalau tidak ada respon, demikian pula respon tidak akan ada kalau tidak ada stimulus. James Rowland Angel pada tahun 1906, Angel menjadi presiden di American Psychological Association, dan dalam jabatannya ia terkenal dengan paper judulnya yang itu The Profit of Functional Psychology. Ada 3 macam pandangan terhadap fungsionalisme. Yang pertama, fungsionalisme adalah psikologi tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa, sebagian lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran, di mana jiwa atau mereka perantara antara lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan organisme. Disebut juga sebagai teori emergensi dari kesadaran untuk keadaan biasa yang bersifat emergensi atau darurat. Yang berfungsi adalah kebiasaan atau habit. Dan yang ketiga, fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia mempelajari juga di luar kesadaran, misalnya kebiasaan atau setengah sadar. James McCandless memiliki 2 pandangan tentang fungsionalisme. Yang pertama, fungsionalisme tidak perlu menganut paham dualisme karena manusia dianggap sebagai keseluruhan yang merupakan kesatuan. Dan yang kedua, fungsionalisme tidak perlu deskriptif dalam mempelajari tingkah laku karena yang penting adalah fungsi tingkah laku. Jadi yang harus dipelajari adalah hubungan korelasi antara satu tingkah laku dengan tingkah laku lainnya, atau antara satu tingkah laku dengan suatu hal yang terjadi di lingkungan. Ada beberapa prinsip dan hukum yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Yang pertama, hukum efek, yang dimana intensitas hubungan antara S dan R akan meningkat apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. Sebaliknya, jika hubungan itu akan berkurang kalau diikuti oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, hukum latihan adalah hubungan S atau R juga dapat ditimbulkan atau didorong melalui latihan yang berulang-ulang. Dan yang terakhir ada Robert Sisson Woodward, yang dimana dia tidak hanya mempelajari hubungan S sampai R, melainkan ia mempelajari pula dinamik hubungan S sampai R, bagaimana terjadinya, bagaimana perkembangan hubungan itu dalam situasi yang berubah. Itu semua harus dipelajari kalau kita hendak mengenali tingkah laku manusia dengan baik. Pahamnya dikemukakan dalam buku Dynamic Psychology pada tahun 1981. Woodward patut digolongkan dalam pengikut aliran psikodinamik, dan Woodward sering juga disebut sebagai tokoh yang memelopori ilmu tentang motif dan motifologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.